lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu menentukan akar kuadrat dengan rumus kuadratis. Nah, rumus kuadratis ini juga biasa disebut dengan rumus ABC. Mengapa disebut rumus ABC? Karena ya menggunakan variabel ataupun ya variabel yang digunakan adalah variabel A, B, dan C. Ya. Rumus kuadratis ini biasa ditulis ya, atau yang sering kali kita ketahui adalah X12 sama dengan ya negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ini yang akan selalu kita gunakan untuk mencari akar-akar kuadrat dengan menggunakan rumus. Nah, ini yang namanya rumus kuadratis atau istilah lain rumus ABC. Kenapa? Karena ada ABC-nya. Kita lihat contoh yang pertama. Saya punya X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kembali ke pertemuan sebelumnya, kita tahu koefisien A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B koefisien dari X dan C adalah konstanta. Nah, di sini kita tahu A-nya sama dengan 1, B-nya karena tidak ada koefisien X sama dengan 0, C-nya konstantanya adalah negatif 4. Sehingga pada saat kita mencari X12 itu sama dengan min B, berarti negatif 0 ditambah ya plus minus akar B kuadrat 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 4 per 2 kali 1. Ini X12 sama dengan negatif 0 kan 0 saja ya, plus minus akar 0 kuadrat 0 4, maaf, negatif 4 kali 1, negatif 4 kali negatif 4, positif 16. Sekali lagi, negatif 4 kali 1, negatif 4 kali negatif 4, positif 16, dibagi dengan 2A, 2. Sehingga X12 sama dengan 0, 0-nya abaikan aja ya, langsung aja, plus minus 0 tambah akar 16, akar 16. Akar 16 adalah 4 dibagi 2. Sehingga di sini kita punya plus minus 2. Sehingga X1-nya sama dengan 4 per negatif 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, atau X2-nya sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Itu contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang kedua. Bapak hapus lagi ya supaya cukup. Contoh yang kedua, misalnya kita punya persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita tahu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan positif 6. A-nya positif 1, B-nya positif 5, C-nya positif 6. Sehingga kita punya X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6 dibagi 2 kali 1. Sehingga X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6 24 dibagi dengan 2. Sehingga kita akan tahu X1,2 sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 1 per 2. Sehingga X12-nya sama dengan negatif 5 plus minus 1 per 2. Kita tahu akar 1 itu kan 1 ya. Sehingga X1 sama dengan negatif 5 tambah 1 per 2, atau X2 sama dengan negatif 5 dikurang 1 per 2. Sehingga X1 nya sama dengan ini negatif 4 per 2, jadi X1 nya sama dengan negatif 2, X2 nya sama dengan negatif 6 per 2,
atau X2 nya sama dengan negatif 3. Itu adalah contoh yang kedua. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, boleh saya hapus dulu. Contoh yang terakhir atau yang ketiga adalah 2x kuadrat dikurangi 5x, 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini kita tahu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan negatif 3. Sehingga X12 sama dengan negatif 5 ya, plus minus akar negatif 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali negatif 3 dibagi dengan 2 kali 2. Nah, kita uraikan ke bawah. X12 sama dengan negatif kali negatif positif. Jadi positif 5 plus minus akar negatif 5 pangkat 2, 25. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 3, positif 24. Dibagi dengan 2 kali 2 adalah 4. Sehingga X12 sama dengan 5 plus minus akar 49 dibagi dengan 4. Kita tahu akar 49 adalah 7, sehingga 5 plus minus 7 per 4. Dari sini kita tahu X1 sama dengan 5 tambah 7 per 4 atau X2 sama dengan 5 dikurangi 7 per 4. Sehingga X1 nya sama dengan 12 dibagi 4 atau sama dengan 3. X2 nya sama dengan negatif 2 per 4 atau kita sederhanakan jadi negatif 1 per 2. Itu contoh tentang bagaimana kita menentukan akar kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis.